Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rizal, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 2508108500. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP PM Darul Falah Enrekang kelas 8 dari salat gerhana, salat istisqa dan salat jenazah. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Baik, itu kita lanjut ke pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Sebelum kita Baik, sekarang hari ini kita akan belajar tentang dan salat istisqa dan salat jenazah. Tujuan pembelajaran kita kali ini sebelumnya pertama yaitu menjelaskan pengertian salat gerhana dan istilahkan ketentuan agama Islam sesuai syariat serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua apa? Menjelaskan pengertian salat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar. Oke, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi 4 ini perhatikan, pahami apa isi dan kandungan dari video tersebut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Salat gerhana adalah salat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari atau rembulan. Gerhana matahari dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah khusufus syams, sedangkan gerhana rembulan diistilahkan dengan khusuful qamar. Hukum salat gerhana matahari atau rembulan adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan menurut kesepakatan ulama. Waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah mulai dari terjadinya gerhana sampai gerhana selesai. Apabila gerhana sudah selesai, maka bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila sholat gerhana dilaksanakan berjamaah, Oke. Apa pengertiannya salat gerhana? Ketika terjadi gerhana matahari. Jadi akan di saat datangnya gerhana matahari atau bulan. Jadi di situ kita bisa meminta dan berdoa kepada Allah. Jadi itu ya tentang salat gerhana toh. Oke, kemudian apa dasar hukumnya salat gerhana? Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian kelahiran seseorang. Jika kalian melihat gerhana,
maka salatlah dan berdoa hingga selesai gerhana. Jadi Oke, jadi sebentar saya akan bilang tepuk semangat. Semangat. Oke, siap? Oke, bisa berdiri atau duduk? Semangat. 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 Terima kasih banyak semuanya. Tiga kelompok. Saya akan bagi menjadi tiga kelompok ya. Saya akan bagi menjadi tiga kelompok. Baik, ini LKPD-nya petunjuknya. Silakan kerjakan soal yang ada di LKPD itu sesuai, ada juga petunjuknya di situ. Silakan kerjakan. Nanti di setiap kelompoknya, kelompok 1 ya, kelompok 1 tentang salat istisqa ya. Kelompok 1 nanti akan menampilkan hasil diskusinya. Dan setelah menampilkan hasil diskusinya, mempraktekkan salat istisqa. Jadi seperti itu juga semua. Silakan diskusikan semua dulu tentang salat gerhana, kemudian salat jenazah. Baru sebentar, insyaallah tampilkan. Selesai semua? Baik. Jadi satu kelompok nanti akan mempraktekkan, diskusikan di atas, memaparkan materinya, kemudian perhatikan tata caranya. Kelompok pertama, atau siapa yang dari dulu naik? Kelompok pertama ya. Oke, kelompok pertama dulu ya, boleh? Silakan kelompok pertama dari dulu. Bersama dengan teman-temannya. Apa kira-kira hasil yang didapat ya? Oke. Oke, ini kelompok pertama. Oke, kelompok pertama silakan paparkan hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi tentang salat istisqa. Yang pertama, mengapa umat Islam melaksanakan salat istisqa saat terjadi kekeringan? Umat Islam melaksanakan salat istisqa karena sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dan ketika terjadi
kelompok 1 tentang sholat istisqa. Jadi pemaparan materinya sungguh luar biasa. Sekarang tepuk tangan dulu untuk temannya. Kita masuk di kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Maju kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan naik. Karena hasil diskusinya tentang sholat jenazah. Silakan naik. Ya, perhatikan temannya. Oke, silakan kelompok 3 paparkan materinya. Memaparkan materinya dan memperhatikan sholat gerhana. Alhamdulillah semua penampilannya mantap. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Sebelumnya, kapan waktu bisa dilaksanakan sholat gerhana? Gerhana bulan. Kapan waktu kalau musim kemarau kira-kira boleh atau tidak sholat boleh atau tidak? Kenapa? Karena kekeringan, tidak ada air. Oke, karena kekeringan jadi boleh minta hujan. Jadi itu yang dimaksud dengan sholat istisqa. Kalau sholat jenazah, pernahkah kalian semua ikut sholat jenazah di kampung kalian? Ya. Jadi sholat jenazah itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan kita dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mensalati jenazah, kita akan mendapatkan satu gunung, pahalanya sebesar satu gunung. Jadi kalau kita setelah itu mengantar lagi jenazah sampai di kuburan di dalam bulan, maka kita akan dapat satu gunung lagi. Yang pahalanya besar seperti gunung. Jadi kita dapatkan 2 pahala ya, 2 pahala. Oke, baik. Oke, paham ya? Paham? Oke. Arti dari salat jenazah? Fardu kifayah. Jadi melaksanakan salat jenazah adalah fardu kifayah. Kapan waktu bisa dilaksanakan salat istisqa? Saat ada kekeringan, apa lagi? Kekurangan air. Jadi itulah tadi. Oke, sekarang kita akan menyimpulkannya hasil dari pembelajaran kami. Menyimpulkan hasil pembelajaran. Oke. Pengertian salat. Pengertian kali ini. Pertama, pengertiannya salat gerhana. Salat gerhana adalah salat sunnah yang
dilaksanakan ketika terjadi gerhana. Nah, ini biasanya 1 kali dilaksanakan dalam 1 tahun. Maaf ya. Ini juga ada dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Setelah itu, nah ini hikmahnya salat gerhana, mengagungkan kekuasaan Allah. Ada 4 jam hikmah dan salat gerhana. Kemudian salat istisqa. Apa salat istisqa? Oke, terjadi kekeringan ya, seperti itu. Kemudian hikmah dari salat istisqa apa? Menunjukkan sikap optimis dan harapan. Apalagi? Mendidik untuk selalu berharap dan meminta kepada Allah. Oke, artinya salat jenazah. Sholat jenazah untuk mendoakan jenazah muslim agar diampuni dosanya dan diberikan tempat yang baik di akhirat. Jadi inilah yang semestinya kita harus terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang meninggal, silakan semua pergi untuk sholat jenazah ya. Karena untuk agar supaya diberikan tempat yang baik di akhirat. Kita doakan orang yang meninggal ya. Apa hikmahnya? Apa hikmah? Ingatkan manusia tentang kematian, memperlihat tali silaturahmi dan kepedulian sosial, mendoakan kebaikan bagi saudara yang telah meninggal, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah hikmah di saat kita melaksanakan sholat jenazah ya, mengingatkan manusia tentang kematian. Insyaallah pertemuan oke, itulah kesimpulannya tadi ya. Insyaallah nanti minggu depan kita akan kembali ke mata pelajaran pembahasan di bab 5 tentang meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Oke, sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa. Sebelum pulangnya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa.